Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan belajar mengenai perkembangan sistem klasifikasi, ya. Nah, klasifikasi itu dibagi sistem klasifikasi ya dibagi menjadi 5 kingdom. Nah, yang pertama ada kingdom Monera. Anggota kingdom Monera adalah makhluk hidup bersel satu yang tidak memiliki membran inti, ya, atau disebut dengan prokariotik. Pada umumnya, organisme ini berkembang biak dengan cara membelah diri. Anggota kingdom Monera meliputi bakteri dan ganggang biru, atau disebut juga dengan cyanobacteria. Nah, ganggang biru itu bisa kita lihat di sini ya. Nih namanya, ini struktur cyanobacteria ya. Nah, yang kedua adalah kingdom Protista. Protista memiliki membran inti eukariotik ya, bersel tunggal dan multiseluler. Protista dibedakan menjadi protista mirip hewan atau disebut dengan protozoa. Protista dibedakan menjadi protista mirip hewan atau protozoa, protista mirip tumbuhan, alga atau ganggang, dan protista mirip jamur. Ya, saya kita lihat di sini macam-macamnya di sini. Ya, ini amuba, ini euglena, dan ini paramecium. Ya, ini macam-macam protozoa. Selanjutnya ketiga adalah kingdom fungi. Anggota fungi adalah berbagai macam jamur, ya. Kalau dengar kata fungi itu adalah jamur. Fungi memiliki membran inti, dinding sel terbuat dari zat kitin, tidak memiliki kloroplas sehingga tidak dapat berfotosintesis, dan ada yang uniseluler maupun multiseluler. Tubuh jamur tersusun atas benang-benang yang disebut hifa. Kumpulan hifa disebut miselium. Tubuh jamur disebut talus. Jamur hidup sebagai saprofit atau parasit dan berkembang biak dengan spora. Nah, simbiosis mutualisme antara jamur dan ganggang membentuk lumut kerak lisenes, ya. Lumut kerak disebut juga tumbuhan perintis sebab dapat hidup di tempat makhluk hidup lain tak bisa hidup. Ya. Contoh Usnea sp. Nah, yang keempat adalah kingdom Plantae, ya. Plantae itu identik dengan tumbuhan. Ciri-ciri ini contohnya lumut, ciri-cirinya memiliki akar, batang, dan daun yang bukan sejati dan belum memiliki berkas pembuluh. Ya, ini tumbuhan lumut marchantia. Ini tumbuhan lumut Anthoceros, ya. Nah, yang kedua ada contoh tumbuhan paku. Ciri-cirinya memiliki akar, batang, dan daun sejati serta memiliki berkas pembuluh. Ya, ini contoh tumbuhan paku Psilotum. Ini tumbuhan paku Adiantum. Nah, yang keempat ini, yang kingdom Plantae ini nanti dibedakan antara tumbuhan berbiji dengan yang lainnya. Tumbuhan biji memiliki akar, batang, dan daun sejati serta memiliki berkas pembuluh, menghasilkan biji yang digunakan sebagai alat perkembangbiakannya. Nah, berdasarkan letak bakal bijinya, tumbuhan biji dibagi menjadi 2 macam. Ada tumbuhan biji terbuka, gymnospermae. Letak bakal biji tidak terlindungi oleh daun buah, tetapi menempel pada daun buah. Pohon berakar tunggang, daunnya
berbentuk seperti jarum, kecil tebal, atau tipis lebar. Nah, alat kelamin jantan dan alat kelamin betina disebut strobilus yang mengandung sporangium. Tumbuhan biji tertutup Angiospermae. Alat perkembangannya berupa bunga, akar, batang, dan daun. Sudah dapat dibedakan dengan jelas. Susunan tulang daun menyirip, menjari, atau sejajar. Bakal biji terlindung di dalam daun buah, mengalami pembuahan ganda. Nah, yang terakhir adalah kingdom Animalia. Ya, kingdom Animalia yang pertama Invertebrata. Invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang, ya. Nah, film Invertebrata ini ada macam-macam. Porifera itu contohnya hewan spons. Coelenterata contoh hydrozoa, Scepoa, Anthozoa. Lalu ada Platelmintes, contohnya planaria, cacing hati. Lalu nematoda, contoh cacing perut, cacing kremi, cacing tambang. Annelida, contoh cacing tanah, lintah, pacet. Arthropoda, contohnya udang, kepiting, serangga. Nah, Echinodermata, contohnya bintang laut, landak laut, tripang. Dan yang terakhir adalah moluska, contohnya bekicot, cumi-cumi, kerang. Ya, ini adalah filum Invertebrata. Nah, terakhir yaitu vertebrata. Vertebrata itu adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Contohnya ini di kelompok vertebrata ada kelas Pisces, ya. Kalau dengar kata Pisces itu pasti ke ikan mujair, ikan bandeng, ikan lele, ikan mas. Contoh lagi kelas amfibia, contohnya katak. Kelas reptilia, contohnya buaya, kadal, penyu, ular, ya. Lalu kelas aves, contohnya burung pipit, merpati, elang, ya. Dan yang terakhir adalah kelas mamalia, contohnya gajah, singa, orang utan, kelelawar, lumba-lumba, dan yang lainnya. Ya, jadi hari ini kita belajar mengenai 5 kingdom, ya. 1 sampai 5 sudah dijelaskan. Mudah-mudahan kalian paham, ya. Semangat belajar terus, jaga kesehatan, ya. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.